Menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pada tahun 2026 ini, sekaligus juga memperingati 1 abad kelahiran Rahmi Hatta, kami datang ke seorang leader, seorang pemimpin dan tokoh perempuan di Indonesia. Beliau adalah putri sulung dari Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Bapak Muhammad Hatta beserta istri Ibu Rahmi Hatta. Beliau juga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan periode 2004-2009. Kemudian beliau juga One Team Press Dewan Pertimbangan Presiden 2010-2014, dan beliau juga salah satu guru besar antropologi Universitas Indonesia, menjadi pendidik dan pengajar sejak 1975, dan juga Ketua Umum Yayasan Mutia Hatta Swasono. Bersama saya Sobat Desma hadir Profesor Dr. Mutia Hatta Swasono. Ibu, apa kabar, Bu? Baik, terima kasih Mbak Ili. Terima kasih, Bu, sudah berkenan menerima kami di kediaman Ibu yang sangat Indonesia ini. Terima kasih. Iya, terima kasih, Bu. Nah, Ibu, kira-kira apa ya, Bu, yang unik dalam pengalaman Ibu sebagai seorang putri proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Bu Muhammad Hatta, yang menjadi inspirasi bagi banyak orang, banyak masyarakat Indonesia? Ya, saya bersyukur tentu pertama kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya lahir sebagai anak pertama dari Bung Hatta, proklamator dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, dengan dari ibu saya. Ya, mereka berdua itu belum lama merdeka, baru menikah, dan ini nanti ada ceritanya. Jadi saya sejak kecil sudah berada di dalam suasana perjuangan. Ketika saya lahir itu Jakarta ditinggalkan sebagai ibu kota, kita pindah ke Yogyakarta karena Belanda tidak rela kita merdeka dan terus ingin merusak kemerdekaan yang sudah kita proklamasikan. Nah, jadi itu adalah suatu hal yang tidak dialami oleh orang lain, dan sebetulnya kenapa? Karena sebelum kita merdeka tidak ada wakil presiden. Dan saya lahir sebagai putri pertama dari wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Jadi dalam sejarah manapun tidak bisa digantikan itu. Nah, ini dari kelahiran ya. Tapi kemudian saya mempunyai orang tua yang dua-dua sifatnya sama, mencintai Indonesia dan ingin tahu tentang Indonesia. Nah, kalau ayah tentu karena wakil presiden juga ada tugas berkeliling Indonesia. Kadang-kadang medannya sangat berat dan waktu itu kita belum punya banyak kendaraan yang seperti sekarang banyak pesawat dan sebagainya, laut, kapal-kapal besar. Jadi ayah pergi sendiri, tapi di mana memungkinkan ayah membawa saya bersama ibu. Jadi kemudian dua adik saya lahir jauh sesudah saya, yang satu 5 tahun di bawah saya, yang satu 9 tahun di bawah saya. Jadi saya yang mengalami pergi ke banyak tempat di Indonesia sejak masih kecil. Nah, apa yang unik saya katakan, dalam perjalanan itu saya melihat bagaimana seorang pemimpin itu bertemu dengan rakyatnya. Jadi bertemu dengan rakyat yang di pinggir jalan, melambai-lambai dengan tulus, bukan hanya karena disuruh, bukan dipaksa gitu. Mereka dengan bahagia. Itu saya lihat dari kecil, sedikitnya ketika saya berusia 5 tahun. Nah, dan kemudian juga ada, saya ingat, festival ski di Danau Toba. Tapi waktu itu skinya juga baru berupa papan, tidak seperti sekarang yang sudah canggih. Nah, ibu saya di hari berikutnya kepengen belajar ski. Itulah ibu saya itu ingin tahu apa saja yang beliau belum pernah coba. Ada kesempatan mencoba naik ski di Danau
Toba pada tahun 1954. Bayangkan. Oh, naik ski di Danau Toba itu ya, Iya. Bu ya, tahun 54. Oke, bisa Iya. dibayangkan. Nah, Iya. itulah ibu saya. Iya. Dan kalau Bung Hatta itu memang cinta tanah airnya luar biasa dan juga mengharuskan karena kita merdeka belum lama dan kita harus juga menyatukan, artinya pemimpin harus menyatukan rakyat di negara ini dari sejak kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan. Ketika Belanda menyerang, itu ayah sudah keliling Pulau Sumatera, dan sesudah tahun 54 beliau juga ke Maluku, ke Miangas, pernah seperti itu. Ya, jadi keunikan yang saya rasakan, saya mengalami peristiwa kemerdekaan, saya diajar atau melihat sendiri bagaimana orang tua saya, ayah dan ibu mendampingi ayah untuk melihat rakyat, dan rakyat yang senang dengan kami karena ayah adalah pemimpin. Mereka tahu betul bagaimana pemimpin itu hadir kepada mereka, dan itu saya ingat sampai sekarang. Iya. Kalau ada perjalanan dulu Bu yang dilakukan dengan Bung Hatta dan juga dengan Ibu Rahmi Hatta, kira-kira di mana Bu yang paling berkesan, di Indonesia atau di luar negeri? Oh, dua-duanya berkesan karena memang pergi ke tempat yang unik ya. Jadi begini, yang saya ingat dari bepergian dengan ayah selain yang ke Sumatera itu, tentu ayah sebagai orang Minangkabau, kami juga punya kewajiban untuk datang ke tempat di mana kakek ayah saya di tahun 1800-an membuat surau, yang kalau di Jawa mungkin sebut pesantren gitu. Ya. Tetapi di sana surau, sampai sekarang masih ada surau itu. Jadi, nah itu kesan saya di alam ibadah, di mana desanya itu ada masjid yang besar, ada makam-makam dari para syekh. Syekh itu yang mendirikan pesantren itu ya, surau. Nah, termasuk yang pertama adalah kakek dari ayah saya, namanya Syekh Abdurrahman. Beliau salah satu dari 9 syekh yang ditulis dalam buku tentang syekh di mana di Sumatera Barat. Nah, kemudian saya ingat yang berkesan juga ketika saya diajak ayah saya. Jadi begini, kadang-kadang ayah mengajak ibu, mengajak salah satu anak. Jadi pagi saya pergi bersama ayah ke Barito, Sungai Barito yang untuk meninjau padi pasang surut. Saya belum pernah melihat padi pasang surut. Padi ya kita lihat di Jawa, di sawah gitu ya, di pegunungan juga, di lereng, tapi ini di sungai, dan Sungai Barito itu besar sekali, kadang-kadang menyempit, kadang besar lagi gitu. Dan ini adalah pengalaman saya yang pertama, tapi sangat menarik. Jadi padi pasang surut untuk konsumsi dari penduduk di Kalimantan Selatan. Padi pasang surut itu apa Bu? Ya. Metode menanam atau? Iya, menanam. Jadi menanam padi di tepi sungai. Oh, jadi bukan di pematang, di sawah dengan pematang. Jadi ini ada sungai, ada bagian yang ditanami padi, dan jadi padinya juga mengikuti pasang surut. Kan kadang-kadang ada kalanya musim hujan itu tidak terlalu banyak air, tidak bisa menanam, atau justru ketika baru ditanam ada masa di mana bisa menanam, ada masanya kalau padi sudah mau berbuah kering. Nah itu padi pasang surut itu ada aturannya sendiri, dan kami dibawa oleh Insinyur Nur, Pangeran Nur, beliau adalah tokoh masyarakat dan juga pahlawan. Saya kira salah satu dihormati begitu ya. Jadi mereka itu menghormati Insinyur Pangeran Nur karena beliau dicintai rakyat karena berpikir tentang daerahnya.
Ya. ya, di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ya. Nah, yang kedua ketika saya dengan adik saya pergi ke Papua. Waktu itu kan kita bilangnya Irian Jaya. Irian Jaya, ya. Ya, dulu Irian Barat, tapi kemudian disebut kami ke sana sudah Irian Jaya. Kemudian mulai dari Biak, kemudian ke Jayapura, terus pergi ke tempat di mana ayah dibuang dulu di Bovendigul. Kemudian kami juga ke Merauke. Dan sesudah itu ya sempat ke Universitas Cendrawasih juga. Itu sangat menarik. Jadi ada anak-anak muda yang sudah masuk universitas. Jadi ini di zaman kemerdekaan. Nah, selebihnya saya juga pergi sendiri ke sana, tetapi sebagai dosen, sebagai peneliti. Nah, kalau dengan ibu tadi melihat ibu naik ski, kemudian dengan ayah tadi pasang surut, tapi kita juga kami juga pergi ke banyak tempat di Jawa, tempat di mana juga salah satunya naik Gunung Anak Krakatau sebelum meletus seperti sekarang. Jadi saya ingat kami masih bisa jalan-jalan di bibir kawah, tapi belum tidak ada kawah yang bergolak, sehingga saya dan ayah jalan situ rasanya nggak takut. Oh, berarti Ibu udah pernah nih ya trekking di sekitar Krakatau ya? Di puncak, di bibir di atas ya, bibir kawahnya, tapi yang waktu itu tidak berbahaya. Iya. Ya, sebelum meletus yang dahsyat beberapa tahun yang lalu. Iya. Ya, nah, ya kalau pergi ke Gunung Merapi di Jogja bisa, dan saya pernah sendiri bersama adik saya ke Malang, ke Gunung Agung bersama tim anak-anak antropologi, mahasiswa antropologi itu pernah, dan dengan Halida berapa kali naik Gunung Pangrango, maksud saya Gunung Gede. Gunung Gede, ya. Gunung Gede, Pangrangonya sebelah sini, sebelah kanannya. Kalau pengalaman yang berkesan adalah saya dengan ibu dan Halida, adik saya, pergi diajak oleh, sebetulnya bukan diajak, ditraktir, tapi yang mentraktir tidak ikut. Jadi dibelikan tiket cruise. Jadi mulai dari Genoa di Italia, dari situ berlabuhnya kita masuk pelabuhan, kemudian mengelilingi Mediterranean Sea, Laut Tengah, khusus beberapa kota yang itu milik negara Yunani, ada juga Malta, Kreta, ya, dari pulau-pulau kecil itu yang sangat bersejarah, termasuk di situ ke tempat Mykonos, dan juga di tempat di mana Herodotus, nama Herodotus ada di situ, dan di mana cerita-cerita mengenai medical ini lore, kisah-kisah medis dari Yunani, ya. Jadi medis dari peradaban Yunani itu tumbuh di situ. Jadi kalau kita sekarang ada mendengar sumpah kedokteran yang berasal dari tokoh, saya harus ingat sebentar namanya siapa, ya. Nanti kita sampaikan. Tapi ya, sumpah kedokteran yang kita ucapkan, dokter-dokter ucapkan ketika mereka lulus, mereka itu sumpah itu berasal dari tokoh tersebut yang pohon di mana dia mengajar tuh masih ada. Jadi memang seperti karet gitu ya, tapi yang tumbuh nanti tumbuh lagi, yang tua mati, batangnya tumbuh lagi begitu. Ya. Nah, itu
Nah itu sana. pada saat perjalanan itu berapa hari tuh Bu? Jadi dia turun gitu ya di Ya. beberapa tempat tuh Ya. turun gitu. Jadi satu Iya. minggu, Iya. naiknya terus saya lihat kok orang-orang bawa koper besar-besar, ternyata di situ ada atraksi sesudah makan, ada mereka orang Eropa kebanyakan berdansa Iya. dan pakai long dress macam-macam ya. Dan kalau tidak mau juga nggak apa-apa. Saya pernah saya dengan Halida pakai baju adat Minang dengan tenun benang emas dan baju kurung. Lalu ibu juga pakai kebaya yang bagus. Pada satu hari yang menjelang akhir gitu, lalu kami berdua menang di antara semua pengguna jasa travel cruise ya. Iya. Jadi pulau antar pulau pergi, berangkat pagi pergi ke pulau itu, salah satu yang kita tuju, naik lagi terus nanti di sana di kapal ada bisa istirahat, bisa main-main olahraga atau apapun, santai, game yang ada di situ, dan juga salon tentu. Iya. Kalau berenang salon itu yang hampir saben hari saya ke sana dengan adik saya, jadi sudah terkenal. Oke. Iya. Itu Iya. tahun berapa ya Bu? Itu tahun 1983. Oh 83 ya. Mungkin satu lagi yang sangat penting, dan karena ini unik ya, Iya. saya dan ibu itu, karena ibu itu tamu kehormatan, tapi bukan hanya tamu, ibu tokoh ya, bekas istri bekas wakil presiden Republik Indonesia, menjadi member yang terhormat di perkumpulan Women International Club yang di setiap negara besar ada. Ya. Nah, ketika itu mereka bekerja sama dengan American Women Association untuk bikin trip ke Nepal. Dan dari situ ada satu tempat di Nepal itu namanya Pokhara di kaki gunung Himalaya, dan teman-teman orang-orang member dari WIC maupun dari American Women Association itu, mereka pergi tapi masih ada tempat. Lalu ibu saya kepengen seperti apa sih ke Nepal, belum tahu, dan saya diajak. Nah, waktu itu saya baru melahirkan anak saya, dia mungkin baru umur 6 bulan gitu ya. Nah, jadi tapi ya saya ingin untuk pergi kapan lagi kan? Iya. Itu kan urusan seumur hidup, kan nggak mudah untuk pergi ke sana. Jadi dengan grup itu saya pergi ke sana. Kalau grupnya itu naik gunung ada trek ya. Iya. Memang muda-muda sih ya, umur 30, 40, bahkan ada yang 50 tahun. Tapi ibu kan sudah lebih lanjut usianya, nggak berani. Walaupun ibu masih gagah juga, tapi harus jaga diri. Jadi saya menemani ibu. Saya melihat teman-teman saya jalan gitu dari desa ke desa. Lalu karena saya antropolog ya, jadi saya kepengen juga, tapi ya tentu saya ingat ibu saya. Nah, saya naik sepeda pergi ke tempat orang Tibet hidup, minum susu keledai. Iya, Mereka kan selain ada kuda, tapi lebih banyak pakai keledai. Dan dari atas saya lihat es dari Himalaya itu berkah bongkah es di sungai sampai abu-abu, ada yang putih dan abu-abu. Itu pemandangan yang luar biasa. Tapi ibu saya tinggal di hotel. Kalau saya naik sepeda itu, ibu tinggal di hotel. Itu menarik sekali. Jadi, dan tentu kita pergi ke tempel budaya. Kunjungan budayanya adalah budaya agama, yaitu melihat tempel-tempel Nepal. Itu di luar dari Pokhara itu kita ke Kathmandu dulu, terus ke Pokhara, terus pulang. Jadi sangat berkesan. Sampai ingat sampai sekarang ya Bu. Iya. Tibet ya, keluarga Tibet.
Jadi mereka juga baru sekali lihat orang Indonesia. Baru Jadi sekali nih. Mungkin ditanya juga ini dari mana gitu. Iya, saya ceritakan. Iya. Iya, menarik. Hmm. Jadi minum segelas susu kedelai itu ya, sebetulnya bukan kedelai, sorry. Ada yang keledai, tapi ada juga yang yak, semacam yak gitu namanya. Iya. Itu bulunya gondrong, bukan seperti bison yang ada di bison yang ada di Amerika, tapi rada mirip gitu. Nah itu 3 jam naik sepeda nggak lapar, nggak berasa ya. Iya, Iya. Iya itu. Bu, pada saat Ibu menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan itu kan juga pasti ada banyak perjalanan ya Bu ke daerah-daerah di Indonesia gitu. Iya. Nah itu juga ada lokasi gitu ya di mana Ibu merasa sangat berkesan misalnya, kenapa, apa yang ditemui di situ Bu? Tentu karena saya harus pergi ke hampir semua ibu kota provinsi yang bisa terjangkau karena program Kementerian Pemberdayaan Perempuan kan mencakup seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya di pulau-pulau besar saya sudah ke sana semua, kadang-kadang lebih dari sekali gitu. Ya semua pulau pernah didatangi, dan tentu coraknya macam-macam. Ada kerajinan yang hasil karya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, ada juga permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang harus kita mengatasi. Waktu itu saya juga pergi ke rumah sakit, di mana anehnya saudara sendiri sama marganya, tapi sepupunya yang perempuan dijebloskan, mau dicerumuskan menjadi pelacur. Tapi anak ini sadar, terus dia terjun ke bawah, ke lantai, dia masuk ke rumah sakit, untung masih hidup ya, tapi sepupunya itu dihukum kemudian. Tapi itulah yang saya harus hadapi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan. Dan jadi ada soal pemberdayaan perempuan, ada pemberdayaan ekonomi perempuan, pemberdayaan perempuan dari kehidupannya, pola pikirnya yang harus maju, kita harus bikin program-program, atau juga pelindungan perempuan dari kejahatan, termasuk seksual, juga termasuk anak perempuan dan anak laki juga. Ini perjuangan. Karena itu saya di masa kerja saya, akhir masa kerja saya minta pada Pak SBY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, supaya nama dari kementerian saya itu yang saya pimpin waktu itu bukan lagi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, tetapi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena anak itu punya masalah sendiri, bukan hanya terkait pada ibunya, tapi juga pada masalah dia sendiri, bagaimana bisa tumbuh kembang dengan baik, fisik maupun mental, di mana dilindungi, tidak diperdayakan oleh orang, bahkan keluarga sendiri, apalagi orang lain gitu. Tidak diperjualbelikan sebagai pengemis. Itu. Berarti perubahan nomenklatur tambah perlindungan anak itu berarti usulan dari Ibu ya berarti ya waktu itu ya, sehingga kemudian sampai sekarang ya jadi. Jadi saya usulkan sehingga ketika saya diganti dengan Ibu Linda, kan Pak SBY kan 2 kali menjadi presiden. Jadi pada pengumuman kabinet yang berikutnya, kabinet KIB 2, itu namanya sudah diganti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Iya. Jadi saya senang sekali. Iya, karena itu juga salah satu ini ya Bu ya, perjuangan terhadap perlindungan anak juga ya. Supaya tambah biayanya untuk bisa melindungi dan memberdayakan anak selain perempuan, tumbuh kembang dengan baik, baik fisik maupun mentalnya. Iya. Bu, jadi ada data dari UN Tourism, Badan PBB bidang pariwisata itu 54% dari tenaga kerja pariwisata itu adalah perempuan, Bu. Nah, jadi gimana nih menurut Ibu peran perempuan ini dalam pariwisata? Karena kan ini lihat persentase aja sebetulnya sudah besar sekali ya. Itu sudah bukti sendiri ya. Jadi bukti misalnya apa? Misalnya kita juga lihat di orang-orang perempuan bekerja di restoran, orang perempuan juga
bekerja di kerajinan menghasilkan ini seperti taplak meja ini ya dari Gayo ini. Iya, ini dari Gayo ya Bu, Gayo Aceh dari ya. Gayo. Dan kemudian juga itu kotak tisu. Kotak tisu. Nah, itu dari Dayak. Terus saya sengaja beli karena saya suka. Karena ini juga contoh dari hasil-hasil karya perempuan. Dan saya lihat susah loh ditiru oleh suku-suku bangsa lain di Kalimantan. Tapi saya lihat ada Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur itu bagus sekali. Ya, memang di Kalimantan Selatan juga ada gitu, tapi yang unik mereka suka meronce ya. Dan pakaian-pakaian adat mereka kan juga banyak manik-manik termasuk aksesorinya. Ya. Nah, dari tempat lain kita kenal sutra Bugis, kita lihat tenun, ada tenun mulai dari Tasikmalaya, ada tentu tenunan mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Maksud saya Maluku juga ada tenun. Kalau Papua itu ya sekarang sudah ada batik, tapi masih kerjasama mungkin dengan tempat lain. Kulit buaya yang dibuat tas, tapi itu juga atau koper. Ya, kita juga harus melihat tentu perlindungan hewannya jangan sampai punah ya. Ada kemanusiaan juga di situ terhadap hewan. Tapi ya apa yang memang bisa dimanfaatkan di dalam alam itu ya padahal saya selalu sedih juga kalau ada binatang yang dikorbankan ya, tapi kadang-kadang memang kelebihan itu populasinya. Nah, tenun di NTB-NTT gitu banyak, terus juga seluruh Indonesia ke Sumatera tenunan macam-macam, dan sulam menyulam itu juga di Sumatera, di Sulawesi itu banyak sekali. Jadi, tidak terbilang lah pokoknya. Dan dari waktu ke waktu kita mendorong tentu pemberdayaan perempuan, dan dengan tentu juga kalau di tingkat negara itu Ibu Wakil Presiden, Nyonya Wakil Presiden itu tugasnya adalah memimpin Dekranasda. Jadi di situ beliau bisa menginstruksikan macam-macam, melihat mengemukakan pendapatnya tentang hasil karya orang Indonesia di daerah yang berbeda-beda, belum lagi makna budayanya itu baru tenunan, tekstil tradisional. Tapi juga kita lihat betapa banyaknya makanan sekarang yang berkembang. Bahkan sekarang ada makanan yang kalau dulu kita taunya gudeg, kalau di ini macam-macam soto, ada selain gudeg soto, sayur bening, sayur sop, sayur lodeh dan sayur asam seperti itu ya. Tapi sekarang itu sudah kaya sekali. Bahkan barang impor juga sudah masuk di dalam seperti keju. Sekarang anak-anak kita suka keju, suka ada ya, karena ada di daerah, ada masuk ke Indonesia, mereka membuat kreasi dan nama baru juga. Seperti misalnya seblak ya. Ya ada sih bumbunya bahannya ada, tapi belum jadi seblak gitu. Belum jadi seblak. Ya, itu jadi Ibu tahu juga nih seblak ya. Tahu. Anak-anak itu paling suka. Anak-anak di kampus itu suka. Iya. Nah seperti itulah. Jadi aksesori macam-macam. Belum dari tas dan sepatu. Nah ini yang bagi saya perempuan bisa berdaya di situ dan mendapatkan kesempatan untuk berkreasi. Tapi selain itu perempuan juga harus bisa diberdayakan, misalnya membantu pihak kehutanan untuk menanam. Karena kalau laki-laki mungkin yang menebang hutan, menanami hutan juga, tapi membuat biji-biji pohon yang nanti ditanam di hutan untuk reboisasi, itu juga saya kira adalah peranan dari perempuan. Tentu di sini harus ada peranan maupun bimbingan dan menghormati perempuan dengan
menghargai kapasitas mereka dengan baik. Sama dengan sejak dulu orang perempuan itu tangannya lebih terampil untuk mengambil, misalnya untuk bikin rokok kretek gitu. 100 gram itu dijemput seberapa sih? Perempuan jarang salah, laki-laki masih salah. Seperti Lebih teliti ya Bu. Ya, jadi kualitas diri sebagai perempuan, jadi kapasitas diri sebagai perempuan itu bermain di situ, berperan. Dan kadang-kadang kita nggak sadar. Jadi perempuan, kalau yang pengalaman saya waktu jadi menteri, kalau diberi contoh dan diberi semangat, didatangi gitu, maka mereka ini langsung cepat, kreativitasnya terus meningkat. Apalagi sekarang dengan teknologi yang lebih jauh dari ketika saya jadi menteri tahun 2004-2009 ya. Nah, sekarang sudah tahun 2026, teknologi sudah lebih maju, digital teknologi sudah berkembang. Saya kira ini kita bisa terus mendorong perempuan untuk berkreativitas dengan baik di bidang bahan, warna, bentuk, dan sebagainya untuk mengangkat Indonesia lebih baik lagi. Tangan-tangan kaum perempuan Indonesia ikut menghargai, memberi penghargaan kepada dan kualitas dari apa yang bisa kita miliki dari negara kita dalam produk-produk nasional kita. Bisa berperan di dalam berbagai aspek pariwisata tadi ya Bu, UMKM, termasuk jamu-jamuan juga begitu, makanan, jamu-jamuan, dan saya lihat juga perempuan juga bisa berperan di dalam mencari hal-hal yang baru, inovatif dari kekayaan alam kita atau kearifan lokal yang diangkat kembali. Nah, itu saya kira perlu juga. Ya. Bu, tahun ini kan terkait dengan tadi ya, kita sudah bicara peranan perempuan gitu ya di pariwisata, perjalanan. Nah, ini kan sebetulnya tahun 2026 ini kan juga adalah peringatan 1 abad kelahiran Ibu Rahmi Hatta ya. Beliau sebagai istri wakil presiden pertama Republik Indonesia. Nah, Ibu melihatnya bagaimana Bu, legacy beliau itu terhadap peranan perempuan berdaya, dan kemudian kecintaan beliau terhadap alam dan budaya yang ini tentunya kan berkaitan erat nih dengan pariwisata, Bu. Iya. Jadi ibu saya memang selalu dari dulu suka melancong, tapi melancong untuk melihat hal-hal yang unik, seperti juga bukan sekedar ke pasar atau toko serba guna atau sekarang banyak mall, tidak gitu dulu. Tapi ibu pergi sampai pasar buah apa macam. Tapi ibu juga melihat bahwa orang Indonesia itu mempunyai keunikan mengolah budayanya di daerah-daerah yang berbeda, termasuk alam juga dekat dengan pariwisata, menjadi bahan pariwisata atau objek pariwisata karena ada manusia yang memanfaatkan, seperti orang yang tinggal di gua. Gua itu buat apa sih? Buat tempat tinggal juga. Nah, salah satu dari fungsi gua di masa lalu arkeologi itulah untuk orang tinggal di sana. Nah, perjalanan itu ke sana kita mendapatkan kesan, ibu saya ke sana mengetahui bahwa ada hal-hal yang sifatnya religius, misalnya pemujaan. Ya, dulu belum ada agama Islam masuk, tapi menghargai siapa yang dipuja itu juga kan mengolah batin kan di zaman itu ya. Nah, jadi gua itu fungsinya untuk kehidupan, untuk perlindungan, dan juga tanah, alat-alat masak dari tanah, dibuat dari tanah, lempung dan sebagainya. Termasuk kalau perempuan juga mengolah bahan-bahan jamu-jamuan dan sebagainya, tapi juga bahan-bahan yang untuk mempertahankan kehidupan, seperti alas tidur yang dari bermacam-macam bahan. Jadi di sini perempuan berkaitan dengan bekerja sama dengan laki-laki, yang berat-berat yang laki-laki, tapi perempuan
apa yang mereka mampu. Dan juga perempuan itu yang berurusan banyak dengan logistik, dengan soal produksi hewan, makanan untuk dari hewan dan tumbuh-tumbuhan, ubi-ubian gitu. Iya. Macam-macam bahan makanan pokok kita di seluruh Indonesia banyak sekali, dan juga peralatannya. Jadi bagaimana untuk mempreserve makanan, menjaga makanan supaya tidak lekas busuk, seperti itu. Ya kalau sekarang sudah maju ya, alhamdulillah. Tapi perempuan juga harus diberdayakan untuk hal-hal yang sifatnya lebih ke teknologi oriented, kecanggihan di dalam mengatur ekonomi dengan peralatan yang ada, dan ya produktivitas macam-macam yang dibutuhkan manusia dalam hidupnya, tapi dengan teknologi yang baru. Dan saya melihat perempuan itu kalau dikasih kesempatan pasti cepat maju, ya, dan semangatnya ada. Jadi menggunakan teknologi tradisional harus dipertahankan, tapi menggunakan teknologi yang maju itu mereka tidak merasa kesulitan, asal bagusnya kalau lebih dibikin sebagai program yang baru pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, ya, dan produksi. Ya. Baik. Legasinya Ibu Rahmi Hatta apa nih Bu terkait dengan kecintaan terhadap alam dan budaya kira-kira? Ya, selain kita harus menghargai alam, juga produksi karya tiap-tiap suku bangsa yang berbeda-beda di setiap provinsi, juga peningkatannya dari segi kreativitas, keterampilan, dan ya keindahan dari apa yang diproduksi kaum perempuan sekarang, dan pemeliharaannya, pelestariannya untuk ke depan, pengembangannya juga yang akan mengangkat kemampuan negara kita untuk memamerkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang masyarakatnya sangat kaya akan kearifan lokal, budaya, cepat menangkap sesuatu. Saya yakin, saya melihat sendiri, kalau diberi kesempatan perempuan cepat maju. Yang gagal karena mereka tidak dihargai, tidak diberi pendidikan dengan cukup, keterampilan, apalagi sampai sekolah ya, tidak kesempatan belajar sampai tingkat tinggi, jadi sarjana, lebih banyak lagi harusnya, maksud saya. Nah, kalau itu bisa diatasi, hambatan diatasi, dan juga tentu di sini pendidikan moral, karena perempuan kadang-kadang nggak sabar mau maju, dibujuk, terjerumus. Nah itu bagian dari pemberdayaan perempuan yang masih saya prihatinkan. Harus bisa lebih maju, jangan sampai perempuan Indonesia menderita. Nah, saya kira itu. Kalau Ibu Rahmi Hatta, legasinya pada dirinya sendiri, beliau kan tidak sempat ke perguruan tinggi karena menjadi Nyonya Wakil Presiden pada usia 19 tahun, ya. Jadi, tapi beliau belajar dari keliling Indonesia, ikut suami, ayah saya, lihat macam-macam, pergi ke gedung pertunjukan, dulu di gedung kesenian, ada sandiwara, ada musik, ada macam-macam tari-tarian tradisional, sampai berkembang ketika Ibu Tien Soeharto membuat Taman Mini, kemudian juga Taman Bunga Nusantara dari Dharma Wanita, beliau inisiatornya, macam-macam, juga Taman Impian Jaya Ancol, Ibu selalu pergi. Jadi Ibu ingin supaya orang-orang yang rendah pun tingkat ekonominya rendah itu bisa mendapat kesempatan untuk melihat kemajuan negaranya sendiri. Maka Ibu sering bawa pembantu-pembantu ke Taman Mini, pembantu, dulu namanya pembantu ya istilahnya begitu, tapi sekarang kita sebut ASN, asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga ya. Iya, ini sudah kemajuan, tapi dulu itu karena dari kecil kadang-kadang, jadi bapaknya, ibunya ikut, kakek nenek, saya juga mengalami. Jadi
ayah saya mempunyai itu tukang kebun, Iya. yang suami istri di rumah terus sampai anak saya sudah dewasa, anaknya juga bekerja di rumah. Ini ibu saya yang ibu Ikutnya ayah udah saya. lama ya Bu ya, turun temurun. Sudah 4 generasi. Sudah 4 generasi. Iya. Itu udah kenal terus dari atas sampai bawah. Ya, jadi seperti saudara sendiri. Iya. Dan ikut menikmati perjalanan juga berarti. Betul. Pernah ke Taman Bunga Nusantara. Iya. Ya, tapi kalau dia tinggal di kampung, dia nggak akan berminat ke sana. Iya. Iya. Jadi akulturasi makanan, macam-macam. Pernah juga dibawa ke luar negeri ya Bu ya, kalau nggak salah kan? Iya Ibu. yang khusus merawat ibu saya. Jadi ibu saya jadi orang yang suka membaca karena mendidik dirinya sendiri, suka mengetahui tentang film, musik dan sebagainya, sama untuk mendidik dirinya sendiri, terus mengajak orang lain sehingga orang lain itu terinspirasi oleh apa yang menjadi minat ibu, dan mereka juga ikut mengembangkan sendiri akhirnya gitu. Ada yang lebih maju jadi modiste macam-macam, ya, penata gaun, dan juga macam-macam keahlian lain yang di zaman ibu saya belum ada. Ya, saya kira itu yang ibu saya pendorong secara sengaja untuk dirinya sendiri maupun membuat orang terinspirasi dan meniru. Meniru bukan persis meniru, tapi berjalan di jejaknya untuk mencintai Indonesia dan membuat kaum perempuan Indonesia maju, berdaya, lebih berkreativitas sesuai kemajuan zaman yang mereka hadapi dari masa ke masa. Itu. Ya, ibu juga sebetulnya kan adalah buah dari didikan orang tua ibu. Tapi saya enggak. Saya punya tes sendiri. Ibu saya itu istimewa kalau di mata saya ya. Dia memilih baju pasti pas untuk dirinya sendiri, dan orang melihat, menghargai kain-kain tradisional Indonesia karena ibu gitu. Padu padan, bahan yang satu dengan bahan yang lain. Aksesori, tas, sepatu, perhiasan karya orang Indonesia dengan pakaian tradisional. Ya, kreativitasnya banyak. Ibu menggunakan kain adat, maksudnya kain kebaya ya, pakaian nasional, tapi juga di samping itu juga pakai rok ya, seperti lazimnya perkembangan zaman. Tapi ibu tidak asal ikut-ikutan. Dia memilih apa yang cocok buat dirinya dan juga cocok juga untuk orang lain. Iya. Bu, apa sih arti perjalanan untuk seorang Profesor Dr. Mutia Hatta? Perjalanan hidup ya. Baik itu perjalanan ke tempat-tempat yang baru, gitu ya, Bu, ke daerah-daerah ya, bukan? Iya, maksudnya seperti itu, Bu. Iya. Sampai sekarang saya masih, ya dulu kan karena dari kecil ikut orang tua ya. Sampai sekarang saya masih suka juga berjalan, tapi juga karena saya menjadi dosen tadi kan dari tahun 1975 saya pertama direkrut menjadi dosen di namanya dulu jurusan antropologi Fakultas Sastra UI, lalu sekarang sudah pindah ke FISIP UI. Nah, jadi penelitian, saya meneliti karena saya antropolog medis, ya, jadi saya meneliti sampai ya soal kelahiran juga, di mana saya pernah pergi ke daerah suku terasing, yang saya tanya yang saya wawancara informan saya, ibu anaknya berapa gitu, dia bilang 9. Sekarang yang kecil berapa, yang lebih tua berapa, yang sulung berapa tahun umurnya. Ternyata anaknya cuma 2 yang tersisa, yang 9 meninggal 7. Itu karena kondisi yang dihadapi perempuan, tidak bisa mengurus dirinya sendiri, tapi apalagi tidak bisa mengurus anak. Nah, bisa juga dia yang meninggal kan, lalu anak yang bayi ikut meninggal karena tidak dapat susu
cukup dari ASI dari ibunya. Dan saya pernah bertemu bupati Iya. di salah satu daerah di Papua yang dia itu hidupnya karena ibunya meninggal waktu dia melahirkan dia. Jadi tante-tantenya, jadi bapaknya membawa dia ke tante-tantenya anak ini, saudara ibunya, saudaranya sendiri, gitu, ipar maupun adik atau kakaknya yang juga lagi menyusui, supaya gantian gitu menyusui anak. Jadi dia akhirnya jadi bupati, maksud saya menjadi bupati. Iya. Saya bilang istimewa banget. Istimewa perjalanan ya Bu, perjalanan hidup ya. Itu saya melihat hal yang sudah baik, tapi ada hal yang menyedihkan seperti itu dan harus didorong untuk maju. Iya. Itu penelitian. Saya sekarang sudah umur 79 tahun, tapi saya juga masih tetap meneliti, tapi saya juga meneliti lansia. Iya. Dulu saya tidak mau meneliti lansia, tapi saya meneliti soal kelahiran, soal soal orang sakit jiwa, apa terganggu jiwanya karena stres, karena apa, karena kehidupannya, terutama untuk anak-anak muda yang sulit menghadapi kondisi yang berubah dan yang tidak ramah kepada mereka. Tapi sekarang saya ingin melihat apakah kita sudah memenuhi janji negara untuk melindungi rakyat Indonesia, termasuk kaum lansia. Ya, seharusnya lansia itu pada usia sekarang 70-80 itu masih bisa berdaya, ya, masih bisa memberikan pendapat atau pandangan. Tapi kalau mereka dari kecil tidak bisa baca tulis dan tidak didorong untuk berkesempatan baca tulis, susah mengharapkan kemajuan. Dan mereka merasa menjadi beban keluarga dan kehidupan sekarang makin sulit. Mereka sering pikir kapan Tuhan memanggil saya gitu. Ini bertentangan dengan prinsip pemberdayaan rakyat Indonesia. Padahal kita kan harusnya di undang-undang, berbagai undang-undang sudah memberdayakan bangsa Indonesia. Karena Bung Hatta, ayah saya, selalu mengatakan bukan saja Indonesia itu kita pembangunan harus memberdayakan orang rakyat Indonesia, tapi juga membuat rakyat bahagia. Dan bahagia itu adalah kalau mereka di masa hidupnya masih bisa berbuat yang cukup baik untuk kepentingan dirinya sendiri, berdaya guna, dan juga terlindungi untuk ini tentang lansia atau bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri, keluarganya maupun masyarakatnya. Itu perjalanan masih banyak. Tapi kalau melihat ibu saya dan ayah saya juga, kalau ayah saya lebih banyak kita baca dari buku-bukunya. Tapi kalau ibu tuh dengan melancongnya, dengan suka membeli barang dan menunjukkan bahwa ibu itu seperti modista beragaman model berjalan lah gitu tapi dia bukan model, dia memilih baju yang cocok untuk dirinya untuk menghadiri occasion lingkungan-lingkungan yang berbeda-beda di kalangan resmi maupun tidak resmi, di kalangan masyarakat yang kelas atas maupun kelas bawah. Itu ibu datangi semua dengan menyesuaikan diri. Bu, karena tadi ibu sudah menyinggung soal buku nih Bu, kira-kira Bu, buku apa nih yang ibu sarankan untuk dibaca oleh anak muda atau perempuan atau pelaku pariwisata Bu? Kalau di toko-toko buku besar seperti yang umum termasuk di Gramedia, di mana sekarang banyak toko buku. Nah itu ada tulisan, tidak harus yang buku yang judulnya asing, toko buku yang namanya asing,
tidak selalu isinya juga asing, buku asing, tapi buku Indonesia. Tapi pertama kalau yang urusan dengan travel ya, kita ini punya apa, kita bisa pergi kemana, itu ada banyak tulisan yang foto, buku foto yang cocok buat travel. Itu seperti salah satunya yang saya sudah siapkan di sini. Ini tulisan yang memang kebetulan ini karena ceritanya itu dari pertumbuhan kampung adat, itu tentu mengambil salah satu di Sumba ya. Saya punya nih Bu bukunya juga. Oh gitu ya. Punya nih yang bagus. ini. Ya, jadi ini Robert Crumb. Nah dia ini juga dia menggambar, dari sini kita lihat bahan-bahan yang ada dari sejak masa dulu. Bagaimana ini alamnya, kalau alam sekarang bisa berubah, bisa tetap. Nah ini tanduk-tanduk di zaman dulu ada sebesar ini. Ya sekarang juga ada, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Atau nah ini pakaian-pakaian. Ini foto. Dari sini kita belajar apa sih gunanya ini ini kan semua adalah bangunan-bangunan batu ya. Batu yang dibangun ini sebetulnya tempat tulang-tulang di sini disimpan, karena mereka itu secondary burial, artinya penguburan kedua. Karena arwah itu disimpan dulu terus diupacarakan lagi untuk pergi ke langit yang eternal, yang abadi. Nah, ada kalangan tulisan tokoh-tokoh kita sendiri yang pencinta kain, tenun Timor, Sumba, Bali, catatan perjalanan, informasi dan inspirasi fashion tenun. Nah, ini pengalaman dia datangi satu-satu suami, bisa suami istri, bisa juga termasuk juru potret, suami istri, tapi bisa juga saudara, gitu ya. Jadi keluarga ini dari mana-mana. Kadang-kadang kita kan seperti NTT itu kan banyak suku bangsa. Ini dari suku mana, dari pulau yang mana. Nah, ini kita dapat pedoman dari situ. Nah ini kalau ini Bali ya, nah, seperti apa sih? Anak-anak muda sekarang di Jakarta belum tentu tahu loh kain Bali mana, kain tenun mana, Timor, NTB, NTT itu ya. Belum bisa membedakan ya Bu? Iya, kalau saya dulu, saya kebetulan waktu usia saya 60 tahun saya membuat buku tentang perjalanan saya. Saya suka memotret. Jadi dalam untuk penelitian ya, saya suka memotret, terus saya bikin cerita jejak langkah di negeriku. Ini tulisan Ibu ya berarti ya? Buku saya masukkan foto-foto ini yang gambar-gambar gini. Ada saya punya teman dari TK yang dia pelukis tapi insinyur juga gitu. Dia tambah-tambah memperkaya ini. Tapi karena edisi ulang tahun dihias-hias gitu. Tapi kalau buat buku nggak cocok. Tapi kalau mau diulang lagi hanya foto-foto. Nah di sini saya ceritakan ada ketika saya pergi ke Aceh, ke Sumatera Utara, Mentawai, daerah terpencil waktu itu. Sumatera Barat dan orang Minangkabau, Kalimantan Timur, ini ada Dayak di Sungai Mahakam. Sulawesi, saya pergi ke pedalaman dan cagar alam. Ini Bali, NTT antara Sumba dan Timor, dan Banda Neira di Maluku Tengah. Saya pernah di exile di situ, dibuang ke sana. Papua, Irian Jaya dulu, Irian Jaya Barat, dulu kan namanya Irbar. Irian Jaya Barat Papua Barat ya dulu. Sekarang Papua Barat jadi provinsi kan berkembang juga. Sekarang ada Papua Selatan ya. Iya Papua. Dulu ada saya pernah sampai ke Merauke. Itu tadi saya bilang. Nah, jadi saya juga pernah ke Wamena di pegunungan Jaya Wijaya. Itu semua
Oh, bagi udah naik. saya Udah ke situ Ibu, udah ke Sudah. Jaya Wijaya. Sudah. Oh ya. waktu itu Iya. tahun berapa ya, 1993 kalau nggak salah. Nah, tapi pemerintah baru bikin ini jalan yang paling tinggi di Indonesia waktu itu. Iya. Ya saya belum jadi, tapi waktu saya ke situ di Puncak Pas, Puncak Pas apa ya, apa pakai pas Iya, di daerah sana. Iya. ya aduh apa saya nggak ingat sekarang. Tapi ini berarti seluruh Indonesia juga ya Bu, mulai Seluruh dari Indonesia. ujung Aceh sampai ke Papua ya. ya karena saya selalu jadi Iya. peneliti kan, Iya, walaupun nggak lama-lama, tapi Iya. saya sampai ke pedalaman Papua. Lalu ini saya cerita tentang sedikit riwayat hidup saya Iya. gitu. Juga saya menceritakan tentang Mentawai. Iya. Ini Tatu, terus mereka yang membagi apa, yang juru bagi yang istimewa. Iya. Ini sekecil-kecilnya pokoknya harus dibagi. Iya, iya. Seperti itu. Jadi keunikan itu saya ceritakan di sini. Iya. Ini bisa dibaca di mana Bu bukunya? Soalnya ya, seru banget nih dari ujung Aceh sampai Papua. Berarti lengkap tadi. Ini dulu saya pernah dijual, tapi itu tidak terlalu laku karena saya juga lebih banyak kasih gitu ya. Oke. Tapi saya kira ini ada di beberapa library yang pernah saya kasih. Itu pernah di UI, Iya. bukan di UI. Saya pernah kasih ke Sumatera Barat, terus Iya. ada beberapa lembaga gitu, untuk perpustakaan daerah, di tempat-tempat penelitian, ya organisasi penelitian. Tapi saya pikir kalau saya menulis lagi, mengedit itu menambah, saya kira supaya orang juga tahu kita bisa lihat apa sih di Indonesia ini. Iya. Ya, banyak sekali yang bisa kita lihat, apalagi sekarang. Iya. Teknologi sudah maju, sekarang kita pencet apa langsung pergi ke tempatnya. Kan orang-orang Indonesia pejalan penggemar pariwisata sudah bisa mengirim sendiri kan lewat WA-nya. Jadi kita pencet, misalnya kita mau lihat apa ya, Pontianak atau salah satu daerah di situ, tentang makanannya, kita pencet saja dapat ketemu. Kampung-kampung kecil ketemu, ada apa di sana. Jadi komputer memberikan kita kemajuan teknologi digital, memberikan kita kesempatan untuk mencari maupun meng-create. Kita pergi meng-create sendiri, mengembangkan itu. Ya, sebetulnya sekarang kesempatannya tidak hanya buku ya, buku ini penunjang. Yang dulu yang awal bagaimana, sekarang bagaimana. Tapi setiap hari kita bisa memencetkan jari kita di mana-mana. Iya, lebih mudah ya Bu informasinya sekarang ya. Sangat mudah, jauh lebih mudah. Bu, sebelum menutup, tadi kita bicara soal Jogja ya Ibu di awal tuh. Jadi saya ingat Ibu juga sering cerita bahwa lagu Sepasang Mata Bola itu sebetulnya terinspirasi dari Ibu Rahmi Hatta ya Bu ya? Iya, dulu katanya itu ceritanya kan waktu mengungsi, kan saya belum lahir waktu itu, baru menikah ayah sama ibu, karena ayah tidak mau menikah sebelum Indonesia merdeka, tapi setelah Indonesia merdeka Bung Karno mengatakan wakil presiden harus punya istri, terus beliau yang ini kenal dengan orang tua dari ibu saya, dua-duanya sahabat gitu. Akhirnya beliau yang memperkenalkan ayah, melamarkan ibu supaya menikah dengan ayah. Itu Mak Comblang. Jadi Mak Comblang ya. Jadi waktu itu ya masih bulan menikahnya November, sudah merdeka. Tahun 46 Januari pindah ke Jogja. Nah, waktu itu ayah pasti berpikir tentang bagaimana perpindahan ini dari
Jakarta ke Jogja. Jadi beliau dijemput oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu figur istimewa. Kalau tidak ada beliau, kita tidak bisa membuat Jogja menjadi ibu kota pengungsian ya, darurat ya. Nah, jadi ibu saya mencari-cari ayah saya di mana. Ternyata ayah sudah lebih dulu karena urusannya politik, keamanan, bersama Sri Sultan sudah keluar dari itu gerbong. Nah, ibu saya masih di jendela gerbong cari-cari keluar ayah di mana. Nah, waktu itu katanya Pak Ismail Marzuki melihat mata ibu saya, jadi maka terinspirasi untuk mengarang Sepasang Mata Bola. Ya, saya pernah menonton film, tapi saya nggak tahu lagi film apa. Sudah lama juga gitu, yang dibuat oleh orang Indonesia sendiri. Dan saya melihat itu yang artis yang menjadi yang mencari matanya mencari dari jendela, sebetulnya itu ibu saya. Oke. Itu menggambarkan Ibu Rahmi Hatta sebetulnya ya, Bu. Tapi juga tahu dari pengarangnya sendiri, dari mulut ke mulut. Jadi ke kami malah belakangan. Baik. Iya. Dan tahun ini akan diadakan sudah diadakan ya Bu, serangkaian acara memperingati 1 abad Rahmi Hatta. Iya, betul. Yang kemudian nanti acaranya apalagi nih Bu setelah ini Bu? Iya. Jadi ada banyak juga karena saya menemukan baju-baju ibu saya itu banyak sekali. Dan ini dipagelarkan juga. Maksud saya dipamerkan sudah ini di dalam boneka itu ya, maneken. Melihat inilah pilihan. Pernah di Kempinski juga dipasang. Ini koleksi dalam rangka memperingati Hari Kebaya itu di Kempinski. Kalau yang di Perpustakaan Nasional itu untuk mengingat salah satu bagian mengingat ibu saya, tentang beliau gitu, kesukaannya dan sebagainya, koleksinya yang bicara tentang dirinya sebagai pribadi yang selalu ingin tahu macam-macam dan cinta pada tanah air dan budaya Indonesia. Bukan budaya suku bangsanya sendiri, tetapi karena ibu itu campuran orang Aceh dan Jawa, tapi seluruh baju yang dia merasa cocok beliau pakai. Nah, terus tadi yang saya mau sampaikan juga, dan dalam peringatan nanti tanggal 5 September itu akan ada suatu sandiwara apa istilahnya? Art performance ya Bu. Art performance ya, pertunjukan seni, tapi seni yang berkualitas karena yang sutradaranya adalah saya panggilnya Mas Wawan Uswanto, dengan timnya tokoh-tokoh yang akan mudah-mudahan harapan saya tercapai semua yang kami minta bisa hadir. Tapi sudah ada banyak juga yang sudah menyatakan akan hadir dan berperan. Itu saya senang sekali untuk menggambarkan ibu saya, Ibu Rahmi Hatta, yang tumbuh dari suatu keluarga yang mempunyai tipe dari rumah tangga tertentu, dari kaum pegawai negeri di zaman kolonial gitu. Ibu lahir di kalangan itu di Bandung, terus ketemu dengan unsur-unsur perjuangan seperti ketemu Bung Karno, terus kakek saya, nenek saya karena sama-sama pegawai negeri tidak boleh ikut politik, jadi masuk di kepanduan. Panduan mengajarkan anak-anak cinta tanah air. Nah, kemudian ketemu Bung Hatta, ya menikah, terus jadilah ibu yang menjadi Nyonya Wakil Presiden. Tapi setelah itu, baik ketika ayah masih hidup maupun ayah sudah meninggal, ibu menjadi tiang bagi kami untuk tetap
menjaga supaya cita-cita, pikiran, karakter dan pemikiran jauh dari Bung Hatta untuk kemajuan tanah air dan bangsa itu tetap dipegang, dan kita juga harus jadi orang yang baik karena Ibu mengatakan kita tidak harus menjadi orang yang kaya secukupnya saja, tapi kita harus menjaga nama baik karena itu yang kita punya. Hanya itulah yang kita punya. Jadi ini yang kami jaga sampai sekarang. Supaya kami bisa jalan dengan tenang, tapi juga menjalankan apa yang diinginkan Ibu, mencintai Indonesia dan belajar tentang Indonesia dan mengembangkan Indonesia oleh bangsa Indonesia, dari kita yang masih hidup sekarang, kami ini keluarganya, sampai nanti anak cucu dan anak-anak muda Indonesia lainnya untuk mengangkat pamor dari negara kita yang kaya raya dari segi alam dan budaya. Itu. Baik Ibu, Ibu terima kasih sekali nih Bu sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang mengenai pengalaman gitu ya, terus kemudian mengenai pemikiran gitu. Satu Bu, untuk menutup pesan Ibu apa Bu untuk anak muda dan perempuan Indonesia dalam mewujudkan pariwisata yang lebih tangguh dan berkualitas? Pariwisata yang tangguh dan berkualitas, saya sebetulnya punya keyakinan kita semua bisa memulai melakukannya tanpa harus besar-besaran dulu, tapi sedikit dari melihat apa yang unik, apa yang indah dari negara kita angkat secara bergaya ya, secara sophisticated gitu, tidak usah keren-keren sekali, tapi bergaya, cantik, indah, tapi juga membawa nama Indonesia. Itu ada banyak macamnya produk-produk hasil kreasi wanita perempuan ya. Juga tentu makanan, pola pikir juga, cara hidup yang baik itu. Di dalam pariwisata kita harus mulai membangun sifat-sifat baik. Misalnya soal kebersihan masih belum belum banyak yang berhasil. Kita masih juga tidak sayang pada bangsa sendiri. Jadi tidak memberdayakan masyarakat lokal. Harusnya mereka diikut sertakan. Supaya mereka juga menjadi orang yang meningkat harkat martabatnya. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu, sehat selalu. Dan untuk Sobat Desma, ikuti terus Instagramnya Satu Abad Rahmi Hatta ya untuk mengikuti update mengenai acara-acara yang terkait dengan pelaksanaan Satu Abad Rahmi Hatta, termasuk juga acara puncak di tanggal 5 September 2026. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu, sukses, dan Sobat Desma, demikian tadi perbincangan kami dengan salah satu pemimpin tokoh perempuan inspiratif Indonesia. Ikuti terus Leaders Talk Tourism, seri podcast dari Desma Center. Salam pariwisata berkelanjutan.